Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden dibahas beberapa hal, terutama terkait dengan dampak COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian secara global dan juga membuat sentimen negatif, dan ini skalanya sudah skala global dan terjadi pelemahan baik di sektor manufaktur yang terkait dengan supply chain maupun harga minyak dan harga-harga komoditas. Pemerintah menyadari adanya tekanan di sektor perekonomian, termasuk beberapa indikator terkait dengan consumer index dan juga penurunan penjualan retail serta bergejolaknya pasar saham dan nilai tukar. Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah menjamin persediaan stok baik dari segi lancaran pasokan, distribusi, dan stabilitas harga terhadap bahan pangan dan bahan pokok. Nah, beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan BI dan OJK. Antara lain, pemerintah telah mengeluarkan stimulus 1 dan 2 yang sekarang tentunya sedang finalisasi dari para peraturan pelaksanaannya, dan pemerintah juga sedang melakukan kajian mendalam terhadap perluasan yang di sektor yang terkait, termasuk di pariwisata, transportasi, dan yang lain. Itu yang terkait dengan PPh pasal 21, PPh import pasal 22, dan PPh korporasi pasal 25. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK untuk relaksasi NPL dan restrukturisasi kredit termasuk UMKM, dan juga tentunya dalam paket tersebut KUR sebagai bagian dari kebijakan relaksasi tersebut. Kemudian di pasar modal juga tentunya sudah ada protokol, dan tadi juga dibahas untuk terkait dengan fasilitas pengurangan pajak walaupun floatingnya kurang dari 40% akibat buyback. Ini sedang dilakukan kajian baik oleh OJK maupun oleh Menteri Keuangan. Dan BI telah menurunkan suku bunga GWM baik falas maupun rupiah. Dan kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah tadi dari hasil ratas, yaitu pemerintah segera menerbitkan Perpres terkait dengan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan COVID-19, yaitu antara lain untuk proses pengadaan barang dan jasa termasuk pelelangan, proses importasi dan pemasukan barang dari luar negeri, proses dan distribusi penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang. Yang kedua, tadi dari Kementerian Koperasi mengusulkan untuk relaksasi terutama terkait kebijakan leasing motor untuk ojek online. Dan tadi saya berkomunikasi dengan Pak Wimbo, jadi tentunya Pak Wimbo menyetujui adanya pelonggaran ketentuan perhitungan kolektibilitas ataupun klasifikasi pembayaran kredit motor yang bisa diperpanjang ataupun bisa diperhitungkan secara untuk periode 1 tahun, nanti dijelaskan oleh Pak Wimbo. Dan yang terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembayaran bunga KUR sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan apakah pembayaran bunga KUR yang sekarang ini disubsidi sebesar 6% ini akan direlaksasi. Ini sejalan dengan kebijakan stimulus 2 dari OJK yang melakukan relaksasi terhadap kredit di bawah 10 miliar, dan terkait dengan 6% nanti juga dikaji oleh Kementerian Keuangan apakah ini bisa masuk di dalam pagu yang disiapkan sampai akhir tahun 2020, yaitu sebesar 190 triliun. Kemudian yang terkait dengan kartu prakerja, tadi Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tadi telah dilakukan launching operasi daripada kartu prakerja, dan mulai bersosialisasi dan akan mulai bekerja untuk menerima pelatihan itu per awal April.
Pengoperasian ini dilakukan oleh manajemen pelaksana dengan 11 mitra digital platform, itu yang terdiri dari 8 marketplace, yaitu Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruang Guru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar, Mahir, dan Sisnaker. Selain itu juga dengan 3 mitra pembayaran, BNI, OVO, dan Link Aja. Nah, pengoperasian ini diharapkan secara offline, ini ada pelatihan yang sifatnya online dan offline. Yang offline baru diawali di 3 kota, Bali, Manado, Kepri, kemudian nanti dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Nah, kartu prakerja ini tadi arahan Bapak Presiden untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak, yaitu baik pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor pariwisata, pekerja di sektor mikro ataupun kecil yang sekarang mengalami kesulitan, dan juga sektor lainnya. Karena kartu prakerja ini sifatnya terbuka secara online, itu dengan memasukkan aplikasi, maka tentu ini bisa berlaku umum sebagai social safety net, dan pemerintah menyediakan anggaran di sini sebesar 10 triliun. Sekali lagi kami garis bawahi arahan Bapak Presiden bahwa yang pertama yang kita jaga terkait dengan sektor kesehatan, penanganan COVID diutamakan. Yang kedua terkait dengan jaringan pengaman sosial melalui program antara lain perluasan PKH dan yang lain. Yang ketiga tentu sektor ekonomi yang terdampak, pemerintah akan terus melakukan stimulan. Dan ketersediaan dari peralatan seperti masker dan yang lain, beberapa industri tekstil sudah mempersiapkan untuk diproduksi secara lebih massal, dan apabila untuk barang yang perlu kita import, pemerintah mempermudah import. Tadi Ibu Menteri Keuangan mengatakan dananya tersedia. Dengan demikian, terkait dengan inflasi juga barang pangan seluruhnya tersedia, jadi diharapkan masyarakat bisa menjaga situasi seperti saat sekarang.